Kemudian setelah kita mengetahui ya bedanya apa itu ibadah yang karena kesadaran ya, maka berikutnya kita akan memperbaiki niat. Nah, cara agar istiqomah adalah kita harus memperbaiki niat. Cara memperbaiki niat itu ada dua ya. Pertama adalah niat ibadah itu karena takut neraka, karena takut. Kemudian adalah niat ibadah itu karena berharap. Nah, perbedaan kedua niat ini adalah orang yang beribadah karena takut itu adalah orang yang dikatakan biasanya mulai hijrah seperti itu ya. Ia bisa bermaksiat, contohnya misalnya berjudi ya, seperti itu ya. Lalu ia sadar ya bahwa judi itu haram. Nah, akhirnya ia beribadah dengan cara apa? Meninggalkan judi seperti itu. Nah, ada orang yang bermaksiat ya, contohnya sering berzina seperti itu ya. Lalu dia sadar bahwa zina itu keburukan ya. Nah, dengan ia meninggalkan zina itu, maka ia masuk ke kategori ibadah. Nah, inilah tingkatan yang awal ya, orang yang meninggalkan maksiat ya karena takut akan neraka. Kemudian setelah seseorang itu meninggalkan maksiat ya karena takut akan neraka, berikutnya seseorang itu akan beribadah karena mengharap surga ya. Jadi awal-awal ia hijrah itu meninggalkan segala perbuatan buruk yang dikerjakan. Contoh seperti tadi ya, berzina, mabuk, berjudi, itu, lalu riba seperti itu. Dia tinggalkan segala perbuatan buruk itu, lalu kemudian setelah ia mampu meninggalkannya, ia isi sisa-sisa hidup yang pernah dilakukan keburukan sebelumnya itu diganti ya dengan kebaikan. Nah, kebaikan inilah yang ketika seseorang sudah masuk ke ranah ini ya, ranah berharap ya, ia melakukan ibadah karena berharap apa? Surga. Nah, ini level yang lebih tinggi setelah dia meninggalkan maksiat, lalu pelan-pelan ingin memperbaiki. Mudahnya itu seperti motor yang sudah dihancurkan ya, motor rusak dihancurkan. Nah, level pertama itu ibadah karena takut itu seperti sebentar. Oke. Level pertama yaitu ibadah karena takut itu seperti seseorang yang memperbaiki motor rusak ya. Nah, motor yang rusak itu akan diservis dengan dibersihkan ya, dibuang segala kotoran yang rusaknya, dibuang, ditinggalkan. Nah, kemudian masuk ke level kedua adalah seperti setelah yang rusak-rusak dan yang kotor-kotor itu dibuang dan dibersihkan ya, maka diganti dengan yang baru ya. Dicat ulang, diganti dengan aksesoris yang masih baru, masih fresh. Nah, ibaratnya level kedua ini seperti itu, yaitu beribadah karena berharap akhirat. Artinya apa? Orang seperti ini akan berusaha mengerjakan yang wajib ya, seperti sholat 5 waktu, berpuasa, haji, lalu zakatnya. Ya kan berusaha mengerjakan yang wajib-wajib ya. Seperti itu. Itu tingkatan niat ya. Kemudian, nah ini level yang berbeda, yaitu niat yang berubah karena ilham. Kalau yang sebelumnya itu tadi yang karena takut dan karena harap, itu niatnya itu berubah karena ilmu, karena ia mengetahui ilmunya. Dulu dia belum mengenal ya tentang Islam ya kan, seperti itu. Akhirnya dia mengerjakan maksiat. Kemudian setelah mengenal Islam, maksiat ia tinggalkan. Lalu ketika memperdalam Islam, ibadah ia tingkatkan. Nah, itu dua level yang terjadi karena ilmu ya. Kemudian tingkat kedua itu niatnya itu berubah karena ilham. Nah, orang yang niatnya berubah karena ilham itu, ia beribadah hanya ya untuk Allah ya, untuk mendapatkan ridha Allah.
mudahnya orang yang mendapatkan ilham itu ya, orang yang niatnya berubah karena ilham adalah dia beribadah itu ingin mendapatkan kesempurnaan ya, kesempurnaan baik secara fisik ya maupun secara hati. Nah, orang yang seperti ini ya hatinya itu sudah ya untuk apa ibadah ya, untuk mendapatkan ridho Allah. Intinya adalah keridho. Kenapa seseorang itu bisa menuju ridho Allah ya? Nah, orang yang sudah menuju ridho Allah itu orang yang sudah memiliki pemahaman ya. Artinya ia paham untuk apa diciptakan, untuk apa manusia diciptakan, untuk beribadah. Akhirnya dengan doktrin dari ayat ini ya, seseorang terpacu untuk beribadah ya. Kita hidup ini ya untuk ibadah ya. Untuk apa lagi ya? Untuk ibadah. Nah, tapi ia tidak mengerjakan ibadah itu hanya karena ilmu ya, karena bukan hanya karena ilmu, tapi ia karena ia memiliki pemahaman apa ya, karena ketika ia mengerjakan ibadah ia mendapatkan manfaatnya. Oh ternyata memang ada manfaatnya. Akhirnya ia timbul rasa kesadaran, akhirnya ia mulai memperdalam ya siapa Allah ya kan, mengapa Allah mewajibkan ibadah ya. Nah, ketika ia paham ya tentang Allah, maka ia akan beribadah. Ini ibadah yang dinamakan karena ilham ya. Karena ia beribadah karena ya pengalaman, karena pengalaman kebaikan yang nikmat yang ia rasakan ketika ia beribadah. Begitu. Nah, tadi itu tingkatan niat ya. Nah, sekarang cara menguatkan niat. Bagaimana cara kita menguatkan niat ya agar kita mendapatkan istiqomah ya. Nah, pertama adalah dengan berdoa ya. Lalu kedua adalah bersyukur, yang ketiga adalah tawakal. Kenapa cara meningkatkan niat itu dengan doa ya? Nah, ini kadang orang yang terkecoh ya. Ia berusaha istiqomah itu tanpa doa, tapi dengan usaha ya. Dengan memperbanyak ibadah, dengan semakin banyak ibadah maka semakin lama semakin banyak ya. Tapi pada faktanya ya, ibadah yang dipaksakan seperti ini ya, suatu ketika itu kan mengalami kemunduran. Kenapa? Karena ia akan mendapatkan kebosanan seperti itu. Maka langkah awal ya, jika seseorang ingin mendapatkan ibadah yang istiqomah itu adalah berdoa dulu. Berdoa. Contohnya, dia ingin istiqomah di amal apa ya? Misalnya ia ingin istiqomah di amal sholat ya. Maka ia berdoa, ya Allah berikanlah kemudahan dalam hamba sholat ya, seperti itu. Nah, terus dirutinkan doa seperti ini ya, nanti tanpa doa itu ya, itu masuk ke dalam alam bawah sadar ya. Nah, alam bawah sadarnya itu nanti akan membuat seseorang yang tadinya malas ya dalam sholat ya, maka perlahan-lahan dia akan mulai terbiasa dengan sholat. Nah, dari doa inilah yang nantinya akan menimbulkan istiqomah ya. Karena itu salah satu fungsi doa itu adalah senjata sebenarnya. Ketika seseorang ingin istiqomah, maka senjatanya itu yang pertama yaitu adalah doa, bukan usaha lu ya. Ketika kita berdoa itu nanti Allah yang membuat kita mendapatkan targetnya seperti itu. Tapi kalau kita berusaha tanpa doa, walaupun usahanya itu ibadah, nanti yang didapatkan hanya lelah ya. Akhir ujung-ujungnya ya berhenti dalam beribadah. Kenapa? Capek, sudah terlalu capek. Nah, inilah orang yang kadang gagal seperti itu ya, karena ia beribadah tapi ia lupa berdoa. Kedua adalah bersyukur. Nah, ibadah itu nikmat ya. Nah, nikmat itu artinya harus kita syukuri. Kenapa? Ketika kita bersyukur pada nikmat ya, maka nikmat itu akan ditambah ya. Semakin bersyukur semakin bertambah seperti itu. Tapi jika kita ingkar ya, tidak bersyukur, maka nikmat itu akan tercabut. Nah, seperti itulah gambaran ibadah ya. Jadi ketika seseorang ingin istiqomah dalam beribadah, ia harus bersyukur. Syukurnya ada dalam ucapan dan perbuatan. Contohnya ketika dia mendapatkan ilmu. Nah, balik lagi nanti ke ilmunya ya. Tadi niat itu bertambah karena ilmu. Nah, ketika seseorang mendapatkan ilmu dalam beribadah, dalam ibadah ya, pertama ia harus berdoa terlebih dahulu, minta keistiqomahan. Ya, lalu berikutnya adalah bersyukur. Dengan cara apa bersyukur? Yaitu dengan mengerjakan apa yang telah ia ketahui ya.
kebanyakan dari kita itu mempelajari fikih ya, tapi hanya mempelajari, tidak mempraktekkan. Nah, itulah kesalahannya. Ilmu itu ya, ilmu itu nikmat ya. Ketika seorang mendapatkan ilmu fikih itu nikmat. Ketika ia mempraktekkan ilmu yang ia dapat, maka ia sebenarnya sedang bersyukur terhadap nikmat apa? Nikmat ilmu. Ketika ia mensyukuri nikmat ilmu yang ia dapat, yaitu ilmu fikih itu, dengan cara mempraktekannya, maka perlahan nikmat ibadah itu kan bertambah ya. Semakin dia mempraktekkan, maka nikmatnya bertambah. Nah, inilah yang kadang disebut sebagai berkah ya. Nah, keberkahan seperti itu. Jadi ketika seseorang bersyukur ya dengan mengerjakan ibadah, suatu ibadah yang kecil, contoh ya bersyukur dengan cara mengucapkan alhamdulillah setiap mendapatkan nikmat. Nah, ketika ibadah ini dirutinkan ya, nanti ia akan mendapatkan nikmat lainnya. Nikmat lainnya apa? Ia akan mendapatkan keistiqomahan dalam zikir-zikir lainnya ya. Tadi itu kan bersyukur ya, alhamdulillah. Nah, nanti ia akan merembet tuh ke istighfar. Nah, dari istighfar ketika diistiqomahkan lagi, nanti kan merembet lagi ke zikir yang lainnya. Lalu berubah merembet lagi ke fisik ya, seperti sholat. Jadi mengerjakan sholat sunnah seperti itu. Nah, nanti akan merembet. Nah, seperti itulah ketika seseorang mendapatkan ilmu fikih, yaitu berupa nikmat ilmu, lalu ia bersyukur dengan mempraktekannya, maka semakin lama ibadahnya itu kan semakin banyak ya, karena ia mensyukuri ilmu yang telah didapatkan, yang Allah berikan. Jadi ilmu itu tidak disia-siakan. Nah, sebaliknya ya, salah satu penyebab seorang tidak bisa istiqomah adalah ketika ia mendapatkan ilmu ya, seperti fikih itu ya, ia mempelajari ilmu fikih tapi tidak dipraktekkan. Bentuk tidak mempraktekannya ini adalah bentuk kekufuran. Nah, ketika seseorang kufur ya, mendapatkan ilmu fikih tapi tidak ia praktekkan, artinya ia kufur, maka yang didapatkan adalah azab. Azabnya apa? Ia akan semakin lama itu ibadah itu jadi semakin berat, semakin malas ya. Jadi lama-kelamaan ketika nikmat ilmu itu tidak dipraktekkan ya, akhirnya ya lama-kelamaan itu akan timbul rasa bosan, malas seperti itu ya. Ya karena sebabnya itu tidak dipraktekkan. Oke, kita masuk ke pembahasan 3. Berikutnya 3 adalah tawakal. Nah, cara menguatkan niat adalah dengan tawakal. Artinya apa? Nah, tawakal dalam ibadah itu artinya adalah kita ya menyerahkan ibadah kita hanya Allah yang mampu ya. Seperti contohnya ketika azan ya, marilah kita sholat, lalu kita jawab la haula wala quwata, tidak ada yang bisa ya, ayo sholat ya, hanya Allah yang mampu menggerakkan hati ini ya, agar bisa sholat. Nah, tawakal itu lebih ke arah situ ya, penyerahan. Nah, kesalahan orang umumnya yang gagal dalam istiqomah dalam ibadah ya, itu karena ia tidak bertawakal ya. Ia beribadah itu ya menganggap dirinya bisa ya. Oke, ibadah masih berat, ia paksakan ya. Oh, sepertinya bisa. Nah, ketika seorang melakukan ibadah seperti ini dipaksakan, nanti lama-lama ia kan merasa berat sendiri dan akhirnya bosan dan akhirnya meninggalkan. Nah, seperti itu. Jadi ibadah itu ya ketika seseorang beribadah itu ya ia harus tawakal. Tawakal artinya apa? Tawakal ya, ia menyerahkan diri kepada Allah. Bahwa contoh ketika ia mulai belajar istiqomah ya terhadap sholat sunnah misalnya, nah ia bertawakal kepada Allah. Dengan cara apa ditawakal? Ya berdoa. Seperti itu, nanti balik lagi ke doa. Ya Allah, mudahkanlah sholat saya beristiqomah dalam mengerjakan ibadah sholat, contohnya seperti itu. Nah, itu doa seperti itu adalah bentuk bahwa ia tidak memiliki daya upaya ya. Ia manusia yang lemah, tidak bisa berbuat, hanya bisa berharap dari karunia Allah dalam beribadah. Bentuk dari tawakal itu adalah tidak ya menyerahkan segala urusan itu kepada Allah ya, terutama dalam ibadah. Contoh misalnya dalam haji ya. Nah, dalam haji contohnya orang yang bertawakal dalam haji itu ia tidak memiliki
apa ya, tidak memiliki obsesi ingin. Contohnya ya, ada orang yang tidak mampu ya, ingin haji, ya haji ingin, tapi bukan obsesi. Obsesi itu artinya apa? Harus gitu. Jadi ketika ia belum bisa haji, ya harus dipaksakan ya, seperti itu ya. Dengan daya upaya, nah dengan ya dengan macam-macam ya. Jadi seperti ibadah itu seperti obsesi ya. Seperti nanti balik lagi ke contohnya azan ya, ketika sholat, marilah kita sholat ya. Nah jawabannya itu bukan ayo sholat. Jadi ketika seseorang menjawab ayo sholat, itu seolah-olah itu obsesi ya. Ayo kita sholat, harus sholat ya. Tapi jawabannya itu la Allah wala quwwata illa billah ya. Sholatnya itu diserahkan. Oke, kita sholat jika Allah berkehendak. Jadi ketika ia mengerjakan ibadah ya, itu tidak ada tekanan sama sekali, tidak ada pemaksaan. Jadi ia lahir dari ketulusan, keikhlasan ya. Mengapa sholat ya? Karena kita sebagai hamba, hamba itu tugasnya apa? Ya ibadah. Ya sudah, seperti itu saja.